Salam bahagia, anugerah terbesar dan terbaik dari Tuhan Yesus Kristus jadi milik kita sekalian. Alkitab ada untuk dipatuhi, karena Alkitab adalah hukum tertinggi, aturan termulia yang harus dijalankan oleh semua manusia. Salah satunya adalah persepuluhan. Tapi ternyata Alkitab itu telah menjadi bahan pertentangan, debat yang berkepanjangan, termasuk di dalamnya persepuluhan. Sebenarnya apa kata Alkitab tentang persepuluhan? Itu yang akan kita tengok. Yang pertama, Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek, dan ini dicatat dalam Alkitab. Dan kata Allah di dalam Alkitab pada saat Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek adalah El dan Yehova. Jadi menunjuk kepada Tuhan. Membayar persepuluhan adalah membayar kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan Abraham sebagai bapak segala orang beriman membayar persepuluhan. Begitupun kita sebagai orang beriman, kita harus membayar persepuluhan. Anak daripada Abraham namanya Yakub. Yakub pun berjanji membayar persepuluhan, dan ia membayar persepuluhan. Yakub adalah bapak Israel, maka orang Israel pun membayar persepuluhan. Jika kita baca dalam Imamat 27 ayat 30, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Bumi adalah milik Tuhan, segala isinya juga adalah milik Tuhan. Manusia ditunjuk oleh Tuhan untuk mengelola, mengatur semua apa yang ada di bumi, termasuk tanaman dan hasil bumi. Maka 1/10 dari semuanya harus dikembalikan kepada Tuhan, karena persepuluhan adalah milik Tuhan. Orang Israel membayar persepuluhan kepada orang Lewi. Orang Lewi membayar persepuluhan kepada imam-imam. Imam-imam membayar persepuluhan kepada imam besar. Alkitab juga mencatat bahwa pemerintah dan rakyat membayar persepuluhan. Jadi persepuluhan itu adalah satu aturan yang bersifat mengikat. Israel bayar persepuluhan, orang Lewi bayar persepuluhan, imam-imam bayar persepuluhan, maka kita pun harus membayar persepuluhan. Kemudian kita lihat bahwa di dalam Alkitab orang-orang Israel itu membayar persepuluhan itu sebanyak 3 kali. Persepuluhan pertama, persepuluhan kedua, persepuluhan ketiga. Jadi keseluruhan persepuluhan yang dibayar oleh orang Israel adalah 30%. Yang pertama disebut Maaser Rison, atau perpuluhan pertama. Perpuluhan pertama ialah untuk para imam dan keturunannya. Dan ini memang persepuluhan khusus untuk yang bekerja di dalam rumah Tuhan. Yang kedua, Maaser Sheni. Ini adalah perpuluhan orang Israel yang harus dibayar untuk membiayai ibadah ke Yerusalem. Seperti contoh, ibadah Paskah, Pentakosta, Pondok Daun-daunan, termasuk di dalamnya biaya perjalanan, makan, dan penginapan. 10% dari semua itu adalah untuk acara keagamaan. Alkitab mencatat itu dalam Ulangan 24 ayat 4-18, pasal 14 ayat 2-27, pasal 16 ayat 16. Dan persepuluhan yang ketiga disebut Maaser Ani. Itu disetor setiap tahun ketiga orang Israel membawa persepuluhan untuk bantuan sosial, untuk janda, untuk si miskin, dan untuk orang-orang asing. Banyak orang berpikir bahwa persepuluhan itu hanya 10%.
yang dijalankan oleh orang-orang Israel itu keliru. Orang Israel membayar 30%. Sekali lagi, 30%. Dan ayat di dalam perjanjian lama yang dicatat dalam Alkitab, yaitu di zaman Maleaki, menunjuk kepada persepuluhan yang pertama atau persepuluhan Maaser Rison. Itu yang menjadi persoalan banyak orang. Alkitab tulis Maleaki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu? Orang Israel melakukan pengkhianatan terhadap firman Tuhan. Salah satunya adalah tidak membayar persepuluhan. Maka Tuhan menyebut mereka penipu. Penipu itu sebuah gelar dan predikat yang sangat buruk. Menipu Tuhan dengan jalan tidak membayar persepuluhan. Aku pun dapat berkata kepada Anda, jika engkau tidak membayar persepuluhan, itu sama dengan menipu Tuhan. Menipu Tuhan, ditahu oleh Tuhan, ditipu Tuhan, akan mendapatkan hukuman Tuhan. Dan hukuman itu bersifat kutuk. Dan dalam bahasa Ibrani, kutuk itu diterjemahkan dengan pengertian sangat menakutkan, sangat mengerikan sekali. Hindari kutuk, bayar persepuluhan, jangan tipu Tuhan, lakukan dan kerjakan dengan baik. Kemudian orang bertanya, Yesus tidak mengajarkan persepuluhan. Benarkah demikian? Kita tengok dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi bahwa mereka membayar persepuluhan dari bumbu-bumbu masak. Sedangkan persepuluhan dari hal yang terkecil seperti bumbu masak itu harus dibayar. Apalagi yang lebih besar. Yang besar dan yang kecil harus dibayar. Mereka bilang Yesus tidak mengajarkan persepuluhan. Jangan salah. Perhatikan kalimat yang terakhir. Yang satu harus dilakukan. Apa yang dimaksud dengan yang satu itu? Yaitu alinea pertama dari ayat 23, yaitu tentang perpuluhan. Jadi yang satu harus dilakukan. Persepuluhan menurut Yesus harus dilakukan. Matius adalah seorang mantan pemungut cukai. Dia mengerti tentang keuangan. Dia tulis ini untuk kita expose bahwa persepuluhan menurut Yesus harus dan yang lain jangan diabaikan. Ayat yang sama diulangi, ditulis oleh Lukas. Lukas seorang dokter. Dia penulis yang sangat teliti dan sangat brilian. Dia seorang pemikir yang baik, penulis yang sangat konstruktif dalam tulis-tulisannya. Dia bilang, tetapi celaka kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Lukas menulis sama. Yang satu yang dimaksud, yang perpuluhan harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Aku berkata kepadamu dalam nama Yesus, persepuluhan itu menurut Yesus adalah sebuah keharusan. Jika sebuah keharusan tidak dijalankan, itu adalah dosa. Jangan berdosa, bayar persepuluhan dengan jujur.
Kemudian di dalam perjanjian baru mereka berkata bahwa persepuluhan tidak diajarkan oleh Petrus dan kawan-kawan. Itu pun salah. Saudara perlu tahu bahwa rasul-rasul adalah orang-orang Yahudi, Yahudi asli, dan mereka adalah orang-orang yang menjalankan Taurat dengan baik dan benar. Yesus adalah orang Yahudi. Yesus juga menjalankan hukum Taurat secara penuh. Yesus mengajar perpuluhan, murid-murid mengajar perpuluhan, termasuk di dalamnya Rasul Paulus. Di dalam Ibrani 7 ayat 5, ayat 6, ayat 8 dan 9, kembali dia menyitir dan mengulangi kembali persepuluhan yang paling kuno yang diajarkan oleh Abraham. Ayat 5, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu saudara-saudara mereka, sekalipun mereka itu juga keturunan Abraham. Jadi dia menyitir persepuluhan di zaman Taurat. Kemudian ayat 6, tapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Dia mengulangi firman di zaman orang-orang Israel. Paulus mengulangi lagi tentang membayar persepuluhan di zaman Abraham. Jadi persepuluhan harus dijalankan sejak dulu sampai hari ini. Persepuluhan jangan dipertentangkan, tidak boleh, karena persepuluhan adalah hukum Allah yang harus dijalankan. Ingat, seluruh hidup kita adalah milik Tuhan, seluruh kekayaan kita adalah milik Tuhan. Salah satu titik uji dari Tuhan atas kita adalah apakah engkau berani membayar persepuluhan? Yang 90% itu pun bukan milikmu, milik Tuhan. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjaga dan mengelola berkat Tuhan. Bayar persepuluhan dengan jujur, jangan ditentang, jangan dilawan, jangan dipersoalkan, karena itu adalah firman. Engkau akan melihat berkat Tuhan besar turun atasmu. Diberkatilah engkau yang membayar persepuluhan dengan jujur. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.